Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penerapan mikroorganisme secara positif pada fermentasi tempe. Berikut nama dari kelompok kami. Yang pertama, Ayu Mutiarasari, kedua Muhammad Effendi Faisal, yang ketiga Zaskia Indra Mawarni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fendi. Karakteristik mikroba pada tempe. Di dalam proses pembuatan tempe terdapat dua jenis jamur yang berperan, yaitu jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus aureae. Kedua jenis jamur ini mempunyai kemampuan untuk mengubah kedelai menjadi asam amino dan protein lain yang cepat larut apabila dikonsumsi. Dilakukan dengan menguraikan senyawa organik. Pembuatan tempe dilakukan secara aerobik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Zaskia. Saya akan melanjutkan dari Muhammad Effendi Faisal, yaitu nutrisi atau substrat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu pada suhu kisaran 30,53 derajat Celcius hingga 34,81 derajat Celcius. Untuk pH-nya sendiri yaitu 4,5 dan kelembapan 59% RH hingga 69% RH. Untuk waktu yang dibutuhkan terdapat dua, yaitu waktu konvensional dan waktu otomatis. Untuk waktu konvensional yaitu 27 jam untuk tempe bungkus plastik, yang kedua 28 jam untuk tempe tanpa bungkus, dan 30 jam untuk tempe bungkus daun. Untuk waktu otomatisnya yaitu 19 jam untuk tempe bungkus plastik, 20 jam untuk tempe tanpa bungkus, dan 21 jam untuk tempe bungkus daun. Perbedaan dari waktu konvensional dan waktu otomatis yaitu pada waktu konvensional ini dikerjakan pada industri rumahan, sedangkan untuk waktu otomatis ini menggunakan mesin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Mutiarasari. Proses produksi. 1. Bersihkan kedelai dan rebus selama 40 menit. Yang kedua, selesai direbus lalu tiriskan, kulit ari dibuang. Ketiga, rebus kembali kedelai selama 15 menit, lalu tiriskan dan bilas dengan air steril yang mendidih sebanyak 3 kali. 4. Rendam kedelai selama 5 jam pada air yang telah diturunkan pH-nya dengan asam asetat menjadi pH 4,5. 5. Tiriskan dan keringkan atau didinginkan kedelai dengan kain steril. 6. Masukkan ke dalam wadah, kemudian dicampur ragi dan tepung tapioka ke dalam kedelai. 7. Aduk, lalu masukkan ke dalam plastik atau daun. 8. Lalu plastik diberi lubang, kemudian diinkubasi selama 48 jam di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. 9. Jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Effendi. Tujuan dalam setiap produksi tempe. Pencucian bertujuan agar kacang tidak menjadi asam dan menghilangkan lendir yang dihasilkan bakteri asam laktat. Adanya bakteri dan lendir akan menghalangi proses fermentasi tahap akhir. Perebusan berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Pengupasan kulit ari bertujuan agar asam laktat bisa masuk lebih mudah ke dalam biji kacang dan miselium tumbuh
selama fermentasi. Adanya campuran kulit kacang dalam tempe akan menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat selama perendaman dan menurunkan acidification kacang. Perendaman bertujuan agar menjadi fermentasi asam laktat dan terjadinya kondisi asam sehingga mendorong pertumbuhan malt tempe yang akan tercapai jika pH sekitar 4,5. Pendinginan bertujuan untuk mendinginkan sebelum kedelai diberi ragi. Penambahan tepung tapioka tujuannya untuk memudahkan ragi disebar dalam kacang. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Saskia. Berikut merupakan alasan kenapa tempe tidak menggunakan biji-bijian lain. Yang pertama, jika tempe menggunakan kacang hijau bisa saja dibuat, tetapi tidak efisien waktu karena kulit kedelai sendiri lebih tebal, lebih susah dipisahkan dibandingkan dengan kulit kedelai. Maaf, ini terdapat kesalahan, yaitu yang benar karena kulit kacang hijau sendiri lebih tebal sehingga lebih susah dipisahkan dibandingkan kulit kedelai, serta akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam perebusan sendiri sebelum diberi ragi. Tetapi dalam segi rasa, aroma, dan tekstur akan sama dengan tempe dari bahan kedelai jika mengalami proses yang sama dan benar. Kemudian untuk kedelai hitam bisa saja dibuat untuk tempe, tetapi tidak efisien dalam harga karena harus dicampurkan dengan kedelai kuning. Maka kita harus mengeluarkan harga 2 kali lebih banyak, serta kita harus tepat dalam membandingkan berat kedelai hitam dan kedelai kuning yang akan diproduksi agar tercipta komposisi warna yang tepat, karena masyarakat lebih menyukai tempe yang berwarna putih kekuningan dibanding dengan tempe hitam. Tetapi dalam segi rasa, aroma, dan tekstur akan sama dengan tempe dari bahan kedelai jika mengalami proses yang sama dan benar. Kemudian untuk kacang koro bisa saja dibuat untuk tempe karena pada dasarnya bentuknya yang besar serta harga yang terjangkau, berpotensi untuk peluang usaha dan mendapatkan banyak untung. Tetapi banyak warga atau masyarakat yang belum mengenal kacang koro. Tetapi dalam segi rasa dan aroma dan tekstur akan sama dengan tempe dari bahan kedelai jika mengalami proses yang sama dan benar, serta memiliki cita rasa yang lebih gurih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Mutiara. Produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah sebuah tempe yang berwarna putih dengan bentuk yang kompak dan terikat oleh miselium, dan jika dibelah terlihat kepingan kedelai utuh serta berbau khas bau aroma tempe atau seperti amoniak. Selanjutnya akan dibaca oleh Fendi. Benefit yang diperoleh dari produk. Benefit mengonsumsi produk: 1. Tinggi serat. 2. Mudah dicerna. 3. Bagus untuk pola makan rendah garam. 4. Mengandung antibiotika alami. 5. Bagus untuk diabetasi. 6. Kalsium setar susu sapi. 7. Mencegah osteoporosis. 8. Menurunkan kolesterol. 9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 10. Flatulensi dan diare. Benefit produksi produk. Nomor 1, peluang bisnis besar karena rakyat kebanyakan suka makan tempe. Nomor 2, efisiensi bahan karena pembuatan tempe tidak memerlukan banyak bahan. Nomor 3, laba yang didapat relatif besar karena modal yang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai fermentasi tempe. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.